Allah wa yatad. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum. Mereka juga saling belajar tentang agama tadi. Illa nazalat alaihim sakinah. Kita lanjut nih. Maka di antara yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, wa hafathumul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Maka orang-orang tersebut yang senantiasa ngaji, belajar ilmu syariat terutama, maka mereka akan mendapatkan ketenangan hati, akan diliputi rahmat, dan para malaikat akan menaungkan sayapnya. Di antara makna para malaikat itu menaungkan sayapnya adalah malaikat itu tawadhu, malaikat itu memuliakan, bahkan malaikat akan membantu kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya, termasuk nama kita, ya, secara spesifik itu akan dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita memohon rahmat serta ampunan Allah taala, izinkan kami, ya, pada kesempatan pagi hari ini untuk sedikit menyampaikan, barangkali memang sedikit berubah temanya, ya. Kemarin sempat disampaikan temanya di antara sifat-sifat penghuni surga, dan sedikit kita agak berpindah tema, yaitu membahas tentang di antara adab-adab berdoa. Dan kami rasa pun juga demikian, bahwasanya ada berdoa ini tidak kalah pentingnya, ya, daripada kita mengetahui sifat-sifat penghuni surga. Semuanya penting, tetapi juga ada berdoa ini hendaknya kita juga pelajari. Untuk apa? Yaitu untuk supaya kita bisa mengoreksi, ya. Karena kita semua kan, kalau yakin, gitu, kami yakin para peserta di sini semuanya setiap hari pasti berdoa. Setiap hari pasti berdoa. Entah itu apa yang didoakan, apa yang dimohonkan, apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu masing-masing orang akan berbeda-beda dari sisi banyaknya permohonannya, cakupan luasnya, dan seterusnya. Maka dari itu, di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan sampaikan dan berdoa dengan harapan ketika kita bisa mengetahui adab-adab berdoa tersebut, maka kita berharap doa kita semakin berkualitas. Doa seseorang ketika berkualitas, maka kesempatan untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Jadi di antaranya itu. Makanya kalau misalnya kita semua itu mendengarkan kisah, ya, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas kenapa selalu dikabulkan? Doanya Muhammad bin Wasi' kenapa selalu dikabulkan, dan seterusnya. Karena itu memang ada faktor-faktor yang telah beliau tunaikan. Nah, barangkali selama ini doa kita ada yang belum dikabulkan, tak kunjung dikabulkan, barangkali memang ada adab-adab yang terlewat. Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya tentang ada beberapa poin insyaallah yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, keikhlasan ini merupakan ruhnya ibadah. Kata para ulama bahwasanya keikhlasan ini satu di antara dua pilar ibadah seseorang yang akan diterima ketika betul. Maka dari itu ketika seseorang nggak ikhlas, amalnya banyak, nggak akan diterima dan tidak akan berbuah dengan pahala. Maka keikhlasan ini dalam setiap amal harus kita sertakan, harus kita betul-betul perhatikan. Tidak bisa kita hanya orang ngoyo, ya, sangat bersungguh-sungguh memperbanyak amal dari sisi kuantitasnya yang dibanyakkan terus beramal, tetapi secara kualitas dalam hal ini adalah keikhlasan niat selalu dikesampingkan, tidak pernah dihiraukan. Ini kelak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka dari itu, mempelajari tentang niat sesuatu yang penting. Tentang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Ghafir ayat 14. Maka berdoalah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Maka tentang poin ikhlas ini,
harus betul-betul diperhatikan. Kemudian ketika kaitannya tentang ada berdoa atau misalnya keikhlasan kita tarik pada konteks berdoa, maka apa maksudnya? Maksudnya ikhlas di dalam berdoa itu adalah kita betul-betul memurnikan doa serta ibadah kita dari apa-apa saja yang bisa menodai, merusak, menghancurkan kepada semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tiada sekutu baginya. Ya. Dan serta terbebas daripada yang namanya riya ataupun sum'ah. Loh, misalnya ada yang bertanya, apa bisa seseorang yang berdoa itu melakukan riya dan sum'ah, apa bisa? Ya, secara umum riya ataupun sum'ah itu sama-sama. Beribadah bukan ikhlas, bukan karena Allah. Orang riya ingin dilihat ibadahnya. Orang sum'ah ibadahnya ingin diperdengarkan. Kaitannya tentang berdoa bisa. Orang berdoa bisa riya, bisa sum'ah. Contohnya seperti ini. Misal ketika seseorang dia berdoa dan dalam nangis ya, sampai nangis dia nangis luar biasa, nangisnya bahkan sampai keras gitu. Ternyata di dalam hatinya itu keinginan supaya orang-orang itu memuji dirinya sebagai orang yang khusyuk di dalam berdoa. Ternyata nangisnya itu bukan nangis karena takut pada Allah, bukan karena memelas kepada Allah, tapi karena ingin disanjung sebagai orang yang khusyuk. Itu riya di dalam berdoa. Atau misalnya ketika dia sum'ah di dalam berdoa, misalnya ketika seseorang membaca doa, dia membaca doa dengan redaksi yang sangat banyak sekali. Mungkin misalnya ada 50 redaksi doa yang dia baca, sehingga doanya sangat panjang sekali. Ternyata dia membaca doa yang sangat banyak tadi bukan lantaran supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya disebut-sebut sebagai orang yang hafalan doanya banyak. Orang yang doanya luar biasa. Nah, seperti itu enggak boleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit atau banyak, sebentar atau lama, maka semua itu harus betul-betul kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud mengikhlaskan di dalam berdoa. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi, poin tentang keikhlasan jangan sampai terlewatkan oleh setiap ibadah kita, setiap amal kita. Mau itu sholat, puasa, termasuk sedekah, termasuk berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah hendaknya kita memulai doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sebagai pembuka poin kedua ini bahasanya kayak gini. Kita itu kalau minta sama Allah itu harus punya adab. Tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Tidak tiba-tiba langsung minta. Jadi harus disampaikan dengan baik. Apa kita nggak boleh seperti itu? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah meriwayatkan ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta Imam Abu Daud. Beliau sampaikan, apabila kalian berdoa, maka hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah. Belum ia meminta. Kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan setelah itu silakan mau minta apa saja dulu. Artinya ketika di awal berdoa kita harus memuji Allah dulu, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya, misalnya membukanya dengan alhamdulillahirabbil alamin atau menyebutkan asma Allah, nama-nama Allah ya. Dan tentunya asma ini harus sesuai dengan permintaan kita. Misalnya Allah ya Rahman, rahmatilah aku. Allah ya Ghani, Allah yang maha kaya, maka jadikanlah aku kaya. Allah ya Ghafur, Allah yang maha pengampun, maka ampunlah dosa-dosa saya, dan seterusnya. Seperti itu. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersolawat untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah lafaz solawat semuanya sudah hafal nih, tinggal dipraktekkan saja. Selain itu juga kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah, surah yang dimana seseorang itu insya Allah semuanya sudah hafal. Hafalannya itu kuat kalau surah Al-Fatihah. Ibarat suruh bangun tidur, suruh baca, insya Allah bisa. Kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah itu kan dibuka dengan demikian. Dengan alhamdulillahirabbil alamin atau dengan bismillahirrahmanirrahimnya tadi. Ya, semuanya itu belum permintaan kita, bukan permohonan kita, tetapi memuji Allah dulu, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika membahas tadi, kita memuji Allah, kemudian tadi ada disampaikan kita juga memulai dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau pernah menjelaskan membaca sholawat ya, dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Di dalam berdoa itu ada 3 cara. Yang pertama itu di awal, ya. Di awal maksudnya setelah memuji Allah dan sebelum doa. Itu yang pertama. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin baru sholawat, baru doa. Itu yang pertama. Atau yang kedua, di awal, di tengah, dan di akhir. Yang kedua, cara kedua. Dan cara yang ketiga, di awal dan di akhir. Maksudnya biasanya ini kayak doa-doa di sholat Jumat, seperti itu. Setelah memuji Allah, bersolawat, kemudian doa kita, semua kita sampaikan kepada Allah, setelah itu baru kita solawat lagi, baru tahmid lagi, atau memuji Allah lagi, baru selesai. Itu diantara 3 cara membaca solawat di dalam berdoa. Dan kaitannya tentang solawat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah. Beliau pernah menyampaikan ternyata itu sholawat itu amalan yang tidak akan menjadikan kita rugi. Sholawat itu kan paling kalau kita ucapkan hanya sekian detik saja. Tetapi ternyata faedahnya, pahalanya, kebaikannya itu luar biasa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan barang siapa bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilakukan secara ikhlas dari dalam hatinya, betul-betul ikhlas, sholawatnya 1 kali saja, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Maksudnya Allah sholawat untuk hamba-hambanya itu yaitu merahmati kita. 1 sholawat kita, Allah balas 10 sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Nabi melanjutkan dan Allah akan mengangkat 10 derajat kita. Dan lagi ternyata belum selesai keutamaannya. Dan Allah akan menuliskan 10 kebaikan bagi kita dan Allah akan menghapuskan 10 keburukan dari diri kita. Maka ini 1 sholawat. Bagaimana seandainya kita baca 10 kali, 20 kali, 50 kali, 100 kali misalnya sholawat kepada Nabi SAW, berapa banyak kebaikan akan dimulai oleh seorang hamba. Maka dari itu, poin yang kedua, kembali kita tekankan bahwa kalau ingin berdoa, itu harus memuji Allah dulu. Memuji Allah dulu, bersolawat kepada Nabi SAW, baru kemudian setelah itu minta apa saja. Minta apa saja boleh, selama bukan terkait tentang 2 hal. Yang pertama, terkait tentang dosa. Yang kedua, terkait tentang pemutusan silaturahim. Itu tidak boleh. Selain itu minta, ya. Mau minta rumah, mau minta mobil, mau minta usahanya dilancar, banyak soleh-soleha, mau minta anak semuanya hafal Quran, semuanya soleh, luar biasa. Semuanya boleh. Silakan minta. Seperti itu. Jadi poin pertama tentang ikhlas, poin kedua tentang memuji Allah Subhanahu Wa Taala serta bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah ini seandainya berdoa jangan ujuk-ujuk meminta, tetapi mulai dengan adab yang baik terlebih dahulu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini kita harus bersungguh-sungguh dan yakin pengabulannya. Harus sungguh-sungguh dan yakin pengabulannya. Jangan sampai kita doa tapi kita sendiri ragu. Jangan. Kenapa demikian? Karena kita itu hakikatnya sedang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekayaan Allah itu tidak terhingga, tidak terbatas, dan tidak akan pernah habis. Ibarat seperti ini. Misalnya ketika dikumpulkan semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kelak hari kiamat, semuanya pada waktu yang bersamaan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan yang berbeda, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat mudah mengabulkan permintaan mereka semuanya dan tanpa mengurangi sedikit pun kekayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekayaan Allah. Makanya kalau minta sama Allah jangan ragu. Kita harus yakin, kita harus sungguh-sungguh terhadap apa? Terhadap pengabulannya. Dan terkait tentang hal tadi, kenapa kita harus yakin? Kenapa harus sungguh-sungguh? Karena memang itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewasiatkan kepada umatnya kalau doa itu sungguh-sungguh, kalau doa itu yang yakin. Beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Berdoalah kalian itu kepada Allah dengan yakin doanya. Yakin akan apanya? Yakin akan pengabulan.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengabulkan doa seseorang yang lalai hatinya. Jadi dia minta, dia secara zahir itu minta sama Allah, tapi hatinya kemana-mana. Ini nggak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini sebagai nasihat nih, sebagai nasihat kalau misalnya berdoa itu jangan suka cepat-cepat membacanya. Jangan kayak apa itu kayak MotoGP atau Formula One gitu. Jadi balapan gitu. Nantinya di dunia sana fil akhirati sana mungkin ada berjalan kayak gitu. Kalau doa itu dihayati. Apa permintaan kita silakan dihayati. Jangan sampai hati kita lalai gitu. Kita minta misalnya, ya Allah berikanlah hamba surga dan jauhkan hamba dari neraka misalnya. Tapi pikiran kita kemana-mana, masih mikir apa itu COD pesanan kita, masih mikir mungkin ada kerannya belum dimatikan, masih mikir macam-macam. Hatinya kemana-mana. Masih mikir mungkin di wishlist apa itu di toko-toko online ya, dipilih-pilihin apa, masih kepikiran itu jangan. Jadi kalau doa betul-betul harus fokus dan konsentrasi. Kenapa demikian? Karena orang kalau konsentrasi serta fokus hatinya, niscaya dia bisa tadabbur, niscaya dia bisa menghayati apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang doa ini masih misalnya tentang harus yakin, nggak boleh lalai. Kita umpamakan misalnya seorang anak minta sesuatu sama orang tuanya misalnya. Dia mau minta dibelikan motor, mau minta dibelikan laptop, mau minta dibelikan HP, tentu dia kan akan menyampaikan yang baik. Nggak mungkin tiba-tiba bapaknya pulang kerja dengan capek atau ditodong. Pak, belikan saya motor nggak belikan nanti saya apa misalnya, kan nggak mungkin seperti itu. Kalau minta sama orang tua tentu akan disampaikan dengan adab yang baik. Mungkin bapaknya pulang kerja capek, biar mungkin mandi dulu. Setelah mandi mungkin biar makan dulu. Setelah makan, setelah kenyang, badannya segar, baru mintanya pun pelan-pelan. Tidak ujug-ujug. Atau misalnya seorang karyawan ada keperluan dengan bosnya misalnya. Juga demikian, kalau ada hajat misalnya. Nggak mungkin nyampaikan sama bosnya dengan ungkapan-ungkapan yang nggak sopan. Pasti hati-hati. Pakaiannya diperhatikan yang rapi, yang halus. Sisiran dulu kalau laki-laki, ya. Sisiran nyisir rambut. Kemudian nyampaikannya mungkin dengan mukadimah dulu, dengan bahasa yang baik. Itu kepada makhluk, padahal. Apalagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya lebih memperhatikan lagi tentang agama. Selain itu, kenapa tadi disampaikan kita harus sungguh-sungguh dan yakin? Karena seperti ini, kita itu kadang yang menjadikan kita nggak yakin di dalam berdoa karena kita menganggap doa kita nggak kunjung dikabulkan Allah Ta'ala. Nah ini perasaan ini atau pola pikir seperti itu harus kita tepikan. Tidak boleh seseorang seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membahas tentang bagaimana teknis pengabulan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Imma an tu'ajjala lahu da'watuh wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su'i." Qalu idzan nukfir. Qal Allahu akbar. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita itu punya ketenangan hati di dalam berdoa. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak terkandung padanya dosa dan memutus silaturahmi. Syaratnya itu saja. Kita berdoa selama tidak mengandung dosa dan memutus silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya satu di antara tiga. Satu di antara tiga tadi. Apa saja? Yang pertama, Allah akan mengabulkannya dengan segera. Kita minta misalnya, ya Allah berikan saya rumah misalnya, sehingga rumah tadi bisa saya gunakan ibadah dengan nyaman, bisa kami buka TPA dan seterusnya. Allah akan kabulkan, bisa jadi dengan segera. Itu yang pertama. Atau yang kedua, misalnya Allah akan tangguhkan pengabulannya kelak di akhirat. Jadi di dunia kita nggak dikasih, tetapi ditangguhkan, ditunda dulu, biar nanti di akhirat Allah ngasih. Ya Allah saya minta rumah yang besar, yang bagus, yang mewah. Ternyata sampai kita wafat misalnya Allah tidak mengabulkan juga, rumah masih ngontrak terus misalnya. Jangan khawatir nih, bisa jadi memang Allah sudah siapkan istana atau rumah yang sangat mewah kelak di surga. Atau kemudian yang ketiga, doa kita minta sesuatu ternyata nggak dikabulkan dengan bentuk yang sama.
Tetapi ternyata Allah kabulkan dengan bentuk yang berbeda, yaitu dengan dihindarkan dari musibah. Tentunya musibahnya tergantung doa kita juga nih. Karena misalnya doa kalau kekuatan doanya itu lemah, ya nanti akan dihindarkan dari musibah yang kecil. Tapi kalau doanya kuat, bisa jadi akan dihindarkan dari musibah yang besar. Nah, kaitannya tentang ini, bagaimana cara memahaminya? Karena memang doa kita itu berada pada tiga kondisi. Bisa jadi doa kita itu lebih kuat daripada musibah. Bisa jadi yang kedua, doa kita lebih lemah dari musibah, sehingga kita masih kena musibah, meskipun kita sudah doa. Karena doa kita lemah. Yang ketiga, bisa-bisa sama kuat. Jadi doa kita sama musibah yang hendak menimpa kita itu sama-sama kuat, saling tarik-menarik. Nah, kata para ulama, apa yang mempengaruhi doa kita itu kuat, lemah, atau tengah-tengah? Kata para ulama, di antaranya yang menjadikan doa seseorang itu kuat adalah pemenuhan terhadap adab-adab berdoa. Pemenuhan terhadap bagaimana dia mengetahui doa-doa, waktu-waktu, saat-saat, momen-momen yang mustajab untuk berdoa. Dia menunaikan adab-adabnya dengan sempurna, maka doanya menjadi kuat. Kalau dia lalai, adabnya nggak ditunaikan, waktu, kondisi, sikonnya nggak diperhatikan yang mustajab, doanya akan lemah. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir nih, kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan satu di antara tiga tadi. Bisa dikabulkan secara segera, atau yang kedua bisa jadi ditangguhkan dan Allah akan berikan kepada kita kelak di akhirat. Dan yang ketiga, Allah menghindarkan kita, melindungi kita dari musibah yang akan menimpa kita. Mohon izin sebentar nih. Jadi itu adab yang ketiga. Yang pertama ikhlas, yang kedua memuji Allah dan bersolawat, yang ketiga adalah sungguh-sungguh dan yakin dalam berdoa. Jadi kalau doa itu jangan, ya Allah, jika engkau berkehendak, kabulkanlah ini, jangan kayak gitu. Kalau doa itu yang yakin, yang mantap gitu. Jadi yang punya keyakinan sangat tinggi. Justru orang yang minta kepada Allah dengan keyakinan yang tinggi itu menunjukkan prasangka baik seorang hamba tadi kepada Allah. Karena memang hamba tadi meyakini Allah Maha Kaya, Maha Segalanya, Maha Sangat Mampu. Makanya dia mintanya dengan pede. Kadang kita melihat tetangga kita, orang yang punya proposal misalnya, mau minta bantuan proposal, dia kan pasti punya tempat-tempat tertentu ya. Wih, coba kita ajukan ke perusahaan ini. Dia biasanya ngasihnya banyak. Kita coba ngasih ke perusahaan yang itu, ngasih ke yayasan ini, dia ngasihnya banyak. Orang sama hambanya aja bisa seperti itu yakinnya kok. Kok sama Allah malah ragu-ragu. Kan tidak boleh. Kemudian ada sekarang yang keempat adalah gigih. Gigih itu pantang menyerah. Tekun. Tekun itu rajin, istiqomah, dan tidak terburu-buru di dalam berdoa. Buru-buru dalam berdoa itu kalau orang Jawa bilang sakdet saknyet gitu. Jadi minta sekarang dan sekarang harus dikabulkan Allah, itu tidak boleh. Jadi poin keempat itu kita harus gigih, tekun, tidak terburu-buru di dalam berdoa. Contoh gigih itu, jadi kita nggak bosan-bosan gitu. Kita kalau berdoa itu terus istiqomah ya. Mau segera Allah kabulkan, mau belum Allah kabulkan, tetap doa. Jadi tidak bergeming dari berdoa, ibarat seperti itu. Terkait tentang hal ini, sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, perlu kita sama-sama ketahui bahwasanya Abu Darda itu di antara sahabat yang ahli ibadah. Beliau itu puasanya kuat sekali. Sholat malamnya kuat sekali. Mungkin kita nggak bisa nandingi sholat dan puasanya beliau. Hanya khusyuk sekali. Beliau pernah mengatakan, barang siapa sering mengetuk pintu Allah. Mengetuk pintu Allah itu maksudnya rajin minta, rajin doa. Maka niscaya ia lebih berpeluang, lebih berkesempatan. 22 itu? Ya. 22? Iya. Rika ini. Oh, berisik. Sudah nih, tapi mungkin ada yang
terlepas dari. Kita lanjutkan. Jadi tadi kita ulang tadi sampai perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, barang siapa dia sering mengetuk pintu Allah, artinya sering minta sama Allah, sering ngemis sama Allah. Jadi bahasa kita itu kita sering ngemis sama Allah. Dan kita sering doa kepada Allah, kata beliau, maka niscaya kesempatan atau peluang dikabulkannya itu lebih tinggi. Ya. Jadi seperti itu. Maksud beliau, supaya kita itu jangan sampai malas doa. Doa sekali, 2 kali, 10 kali, 50 kali nggak dikabulkan terus berhenti. Ya, orang Jawa bilang mutung, ya. Mutung itu putus asa. Nggak boleh seperti itu, tetap berdoa. Di antara bentuk kegigihan yang lainnya adalah kita meminta dan membaca doa kita itu diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Loh, masa kita doa diulang 3 kali? Karena Allah kan sudah maha mendengar, iya. Tetapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersaksi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berdoa membacanya 3 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kata para ulama, membaca doa sebanyak 3 kali itu diantara penyebab doa kita semakin mustajab. Jadi kalau minta doa 3 kali. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku jadi anak yang soleh-solehah. Diulang lagi. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku jadi anak yang soleh-solehah yang berbakti. Diulang lagi. Bahkan ada permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik yang mencontohkan gimana beliau doa 3 kali. Beliau pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah serta Imam An-Nasa'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta kepada Allah untuk diberikan surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Kami ulangi sekali lagi. Barang siapa meminta kepada Allah surga 3 kali, ini kata Nabi sampai diperjelas 3 kali, maka surga itu akan ngomong sama Allah. Ngomongnya gimana? Ya Allah, masukkanlah yang doa itu ke dalam surga. Dan Nabi melanjutkan, dan barang siapa berdoa kepada Allah supaya dilindungi, dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali pula, maka niscaya neraka akan ngomong sama Allah. Neraka ngomong sama Allah gimana? Ya Allah, lindungilah ia dari neraka. Ya. Jadi seperti itu. Nabi sampai ngasih benar-benar semangat kepada kita semuanya kalau doa 3 kali. Termasuk minta surga, dijauhkan dari neraka, baca 3 kali. Insya Allah nanti surga dan neraka akan ngomong sama Allah, meminta sebagaimana yang kita minta. Jadi 3 kali ya, dibaca 3. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang tadi kan juga di poin ini, poin keempat kan disinggung tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya, orang Jawa bilang tidak saknyet gitu. Minta harus langsung dikasih. Kayak bayi kan gitu nih. Minta ini harus dikasih, nggak dikasih nangis, mutung kan gitu. Nggak seperti itu. Terkait tentang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa di dalam berdoa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari serta Imam Muslim. Beliau bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Ya, akan senantiasa Allah kabulkan doa satu di antara kalian. Doa kalian maksudnya gitu. Selama orang tadi tidak terburu-buru di dalam berdoa. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana maksud orang berdoa itu kok terburu-buru? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwasanya aku sudah berdoa tetapi tidak kunjung Allah kabulkan. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan yang menunjukkan terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam doa. Nah, seandainya setelah ini mungkin kita kalau berdoa kepada Allah jangan sampai terucap seperti itu. Ya Allah, aku sudah doa kok enggak dikabul-kabulin, jangan kayak gitu. Kalau doa saja. Uang kita itu kalau doa seandainya belum dikabulkan itu sudah dapat pahala loh. Ini kan luar biasa. Allah menjadikan doa itu sebagai ibadah, padahal hakikatnya kita kalau doa itu kan minta sama Allah, bukan kita ngasih sama Allah, beda. Beda sama sedekah misalnya, kita sedekah infak misalnya, kita kan keluarin sesuatu dari diri kita, fisabilillah misalnya. Makanya kalau berpahala wajar. Kenapa? Karena kita berkorban, harta kita sisihkan sebagian, dan Allah ngasih pahala itu wajar. Tapi ini berbeda, doa itu kita minta sama Allah, dan Allah yang ngasih kepada kita. Tapi ternyata dianggap sebagai ibadah. Kita minta sama Allah, Allah kasih pahala. Itu luar biasa. Maka kata para ulama,
seseorang itu disebut orang yang rugi ketika dia nggak mau doa sama Allah. Rugi. Ya. Ibarat dikasih voucher besar-besaran, tapi nggak mau ngambil. Ya. Orang di zaman ini luar biasa. Misalnya ada apa nih bahasanya flash deal atau apa misalnya. Atau flash sale gitu ya. Misalnya jam 12 malam, nanti ada diskon produk ini 95%. Oh itu insya Allah pada begadang. Insya Allah pada begadang. Jam 12 malam ada diskon 95%. Semangat. Itu sama dunia yang tidak seberapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, doalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Kok ya masih malas itu ya. Ini luar biasa. Semoga kita tidak termasuk demikian. Kita semoga termasuk yang rajin. Rajin biar berbuah apa nggih. Allah kasihkan karunia kepada kita banyak dan kita dalam waktu yang sama juga memanen pahala yang banyak. Seperti itu. Dan seperti ini, orang kalau gigih itu kalau gigih dalam berdoa berarti menunjukkan seseorang tadi itu nggak bosan dalam berdoa. Kalau gigih ya Allah kecewa sama engkau ya Allah dalam meminta, orang itu udah hebat itu. Saya nggak pernah kecewa kepada engkau ya Allah. Mau dikabulkan sekarang, nanti atau besok di akhirat, yang penting saya doa sama engkau ya Allah. Itu luar biasa. Maka dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab khalifah yang luar biasa adil dan solehnya pernah mengatakan ya, aku itu nggak khawatir seandainya doaku ini tidak dikabulkan Allah Taala. Kok nggak khawatir ya, luar biasa. Tetapi beliau mengatakan lagi, yang aku khawatirkan ketika taufik untuk berdoa itu Allah cabut. Jadi ketika aku nggak dikasih taufik untuk berdoa, nyetop berdoa, itu yang beliau khawatirkan. Adapun pengabulannya Umar serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, kita harus berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh dan jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Karena seperti ini, kita harus punya pola pikir seperti ini. Allah itu kan yang maha bijaksana dari yang bijaksana. Jadi sekian banyak bijaksana, Allah yang paling bijaksana. Allah itu kan ahkamul hakimin. Dan Allah itu arhamur rahimin. Penyayang di antara para penyayang. Maksudnya, Allah itu paling paham kapan doa kita itu dikabulkan. Allah itu paling tahu kapan momen yang tepat, situasi yang tepat, kondisi yang tepat, waktu yang tepat terhadap pengabulan doa kita. Misal, kalau saat ini misalnya kita minta harta sama Allah yang banyak, kita minta mobil yang bagus misalnya, ternyata Allah kabulkan, jangan-jangan kita nanti malah ibadahnya menurun. Jangan-jangan nanti setiap hari kita cuma sibuk ngelap mobil aja. Yang awalnya rajin taklim jadi males taklim. Karena apa? Ngelap mobil aja. Sampai buat ngaca-ngaca. Lu kan enggak kayak gitu. Itu makanya kenapa Allah tahan dulu ya. Jangan khawatir. Misalnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Maka tadi Allah paling tahu kapan waktu pengabulannya. Jadi untuk follow panjenengan semuanya jangan sampai bosan, jangan sampai lemah di dalam berdoa. Itu yang keempat, adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima adalah menghadirkan hati di dalam berdoa. Menghadirkan hati di dalam berdoa. Kenapa harus menghadirkan hati? Iya, kita nggak bisa minta sama Allah kok dalam keadaan hati yang lalai, itu nggak bisa. Selain nggak bisa juga nggak sopan. Gimana ceritanya kita itu kan tujuan doa untuk apa? Untuk dikabulkan permintaan kita kan? Maksud iya kita minta sekedarnya saja, tanpa hati, tanpa merenungi, tadabbur apa yang kita bahasakan nggak bisa. Tadi sudah kita sampaikan ya, kalau seseorang anak minta ke orang tuanya, seorang karyawan misal minta ke bosnya, seorang yang ngasih proposal minta kepada lembaga-lembaga yang dia tuju, pastikan dengan ungkapan-ungkapannya itu ditata, kata-katanya dijaga, dan memintanya pasti dengan tawadhu, pasti. Seseorang itu kalau minta sama orang lain pasti dengan tawadhu. Misalnya utang saja, misalnya ada orang mau hutang itu mustahil mintanya sama gentak-gentak itu bentak-bentak. Sini saya utang 10 juta ini, nggak utang tak sikat, nggak mungkin kayak gitu. Pasti bahasanya halus, datangnya pelan-pelan kayak gitu. Meskipun nanti pas ditagih hutangnya susah, alot gitu ya. Mesti kayak gitu. Barangkali kayak gitu. Tapi intinya pas mintanya pasti halus. Habis diutangi terus dia ngilang gitu. Nggak ada kabar, ditanyain nunda-nunda terus. Jadi poin yang kelima adalah menghadirkan hati. Kita harus khusyuk di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus khusyuk, kita harus menghadirkan hati, menghadirkan jiwa, fokus pikiran kita. Jadi kalau bisa doa itu direnungi. Kayak tadi, misalnya doa sapu jagat. Ini juga kalau tadi kan kita sebut itu hafal mungkin ya, lancar sekali.
Doa sapu jagat itu kan juga doa yang anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua itu pasti hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau membaca doa itu jangan buru-buru. Jangan sekedar baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan kayak gitu. Pelan-pelan direnungi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita harus sambil membayangkan, sambil mentadaburi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada aku itu dalam dunia itu kebaikan-kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari neraka. Itu harus diresapi. Supaya apa? Supaya Allah kabulkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, sampai Allah melindungi kita dari azab neraka. Kalau doanya ngebut, ngewes tadi, susah. Hatinya biasanya susah untuk. Jadi doa itu bukan balapan, bukan karapan sapi, bukan pacuan kuda, bukan balapan. Enggak. Kemudian yang keenam, tadi yang kelima menghadirkan hati. Sekarang yang keenam. Nah, ini juga menjadi koreksi bagi kita semuanya, bahwa berdoa itu harus dalam kondisi suka maupun duka, lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua, sehat ataupun sakit. Dalam setiap kondisi tadi, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita kok, ini kan biasanya, ketika susah, ketika pailit, ketika bangkrut, baru ingat sama Allah. Ketika kondisi jaya-jayanya, mulai lupa sama Allah. Mulai fokusnya sama apa yang ada pada dirinya. Ini jangan seperti itu. Kata para ulama, di antara yang menyebabkan Nabi Yunus, Nabi Yunus, insya Allah juga sudah pada tahu, Nabi Yunus itu pasti kalau ditanya, triknya dengan apa? Pasti akan bisa menjawab, yaitu dengan ikan paus, kan kayak gitu, karena beliau ditelan oleh hut ikan paus. Ternyata kata Imam Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat surah As-Saffat ayat 143 sampai 144, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia itu tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak zikir kepada Allah, niscaya ia akan tetap berada di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat kelak. Ternyata yang menyebabkan Nabi Yunus alaihi salam itu diselamatkan Allah karena beliau termasuk dahulunya suka berzikir kepada Allah, suka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Nabi Yunus alaihi salam senantiasa berzikir kepada Allah saat kondisi lapang. Sehingga ketika beliau diuji dimasukkan ke dalam perut ikan paus, Allah selamatkan. Dengan doanya beliau yang sangat luar biasa itu. Nabi Yunus alaihi salam. Nama lainnya beliau itu Nabi Dzannun atau Dzunnun. Kata para ulama, kenapa nama lain beliau itu Nabi Dzannun atau Dzannun? Karena memang itu sebenarnya nama ikan pausnya. Itu sebenarnya nama ikan pausnya. Gitu. Karena paus itu identik dengan Nabi Yunus, maka Nabi Yunus pun juga dipanggil, disebut dengan nama ikan paus tadi. Wallahu a'lam. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihatkan kepada kita semuanya bahwasannya hendaknya kita itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi lapang. Supaya apa? Supaya Allah ingat kita ketika kita kondisi susah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karbi falyukthir du'a fir raha. Barang siapa yang suka Allah itu mengabulkan doanya ketika susah dan menderita, kata beliau, maka hendaknya dia memperbanyak doa ketika lapang. Jadi bahasanya kayak gini, siapa yang minta Allah itu ingat sama kita ketika kita kondisi susah, maka syaratnya ingatlah Allah dulu ketika kita kondisi lapang ataupun suka. Seperti itu, dan tidak semua orang kalau orang itu mengingat Allah ketika kondisi sulit, susah, kejepit, itu banyak yang bisa kayak gitu. Tetapi kalau mengingat Allah ketika dia kondisi lapang, ketika kondisi dia jaya, ketika dia kondisi luar biasa hebat, itu enggak semuanya orang, hanya memang orang-orang tertentu yang Allah berikan taufik kepadanya. Jadi gitu nggih. Allah itu mau membantu kita ketika kita kondisi susah, ingat Allah dulu. Zikir sama Allah. Puji Allah. Sebutkan nikmat-nikmatnya di hadapan Allah.
sebutkan kelalaian kita, kedoliman kita di hadapan ngemis sama Allah. Insya Allah nanti ketika kita susah, ketika kita dapat ujian, Allah akan bantu. Selain itu, masih kaitannya tentang berdoa dalam kondisi suka dan duka, ada pelajaran yang sangat luar biasa di dalam surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya itu menceritakan para nabi-nabi ini. Bukan para nabi-nabi, para nabi. Di antaranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan punya keturunan, punya anak itu kan usia beliau sudah sepuh, sudah sangat tua. Bahkan istrinya itu sampai divonis ibarat itu mandul. Tetapi ternyata semuanya itu bisa terbantahkan atau semuanya itu bisa terkalahkan oleh yang namanya doa. Akhirnya Nabi Zakaria punya anak yang namanya Nabi Yahya alaihissalam. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya tadi ayat ke-90, kenapa sih Nabi Zakaria itu secara usia sudah sangat sepuh, istrinya divonis mandul, tetapi kenapa masih bisa punya keturunan, punya anak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Ini di antara tipsnya kalau mau doa kita itu bisa mengalahkan kemustahilan di pandangan manusia. Karena seringkali seperti itu. Orang menganggap, oh ini nggak bisa, ini mustahil. Tetapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ya, orang yang divonis mandul saja bisa Allah jadikan punya keturunan kok. Apalagi hal-hal yang lainnya. Allah sangat mudah menjadikan sesuatu itu ada bagi orang yang menganggapnya nggak ada. Maksudnya apa? Ayat tadi Allah sebutkan ternyata innahum kanu yusari'una fil khayr. Para nabi di antaranya Nabi Zakaria adalah senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Ini syaratnya. Makanya kalau mau Allah membantu kita dengan mudah, kita harus yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Ada kebaikan, kamu aja deh, aku nanti dulu. Aku ngalah sama kamu, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada kebaikan, bersegera. Nah, ini biasanya kami kasih contoh itu bapak-bapak misalnya. Bapak-bapak gitu. Di dalam sholat berjamaah misalnya, itu bapak-bapak kadang-kadang terlalu dermawan. Tanda petik terlalu dermawan. Misal bapak-bapak tadi di soft kedua, soft pertama itu masih ada yang celah yang kosong. Ya. Masih ada celah yang kosong, apa yang dilakukan bapak-bapak di belakangnya? Malah mempersilahkan. Ya. Silakan ke depan. Lo tidak boleh kayak gitu. Perkara tentang akhirat harus berlomba-lomba. Kalau bisa, kita mendahului. Jadi seperti itu. Atau misalnya kita ambil contoh yang lainnya santri misalnya. Karena Alhamdulillah dari harian kami bersama santri juga. Ya. Misalnya santri itu biasanya kami nasihatkan kayak gini. Kalian itu kalau sudah siap setoran, sudah ngafal halaman, sudah dirasa lancar, jangan saling dorong temannya. Kamu dulu, jangan kayak gitu. Tapi saya dulu Ustaz, saya setoran. Kayak gitu. Jangan kamu dulu. Para ulama mengatakan makruh ya. Di dalam ithar itu mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya boleh ithar, boleh mendahulukan orang lain ketika misalnya kondisi kenikmatan itu misalnya kayak gini. Kalau santri ada yang ngasih makanan misalnya, ada yang ngasih nasi pok misalnya, nah itu dahulukan temannya yang lain. Kamu dulu aja, aku terakhir. Nah itu baru tepat. Jangan kebalik ya, dalam ibadah, dalam setoran malah terakhir giliran snack, makanan, nasi pok yang pertama rebutan dulu itu enggak. Baik itu di antara adab yang keenam. Jadi berdoa dalam setiap kondisi, mau itu suka, mau duka, mau lapang, mau sempit, dan seterusnya. Coba sebentar kita review ya, dari poin pertama, yaitu yang pertama kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Yang kedua, kita memulainya dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita harus bersungguh-sungguh dan yakin akan pengabulan doanya. Kemudian yang keempat, kita harus gigih, tekun, dan tidak terburu-buru di dalam berdoa. Yang kelima, menghadirkan hati di dalam berdoa. Yang keenam, berdoa dalam keadaan suka ataupun duka. Itu di antara reviewnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sebentar, izin sebentar, mohon maaf. Sampai jam berapa?
Kemudian sekarang poin ketujuh, nggih. Poin ketujuh ini unik, tetapi memang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Jadi kalau para ibu, para bapak di sini mungkin tahu kitab Hisnul Muslim ya, atau Zikir Pagi Petang. Nah, itu di antara karangan beliau. Masuk beliau punya kitab namanya Doa minal kitab was sunnah. Di sini beliau mencantumkan adabnya yang selanjutnya, meskipun nggak berurutan, ya, cuman ada poin tentang tidak membebani diri, atau bahasa kita takaluf itu membebani diri dengan bersajak di dalam berdoa. Jadi kita tidak boleh kalau berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala dibikin-bikin, dibuat-buat, ya, bersajak-sajak itu tidak usah. Ya. Bukan dilarang secara mutlak, tidak, ya. Boleh, cuman selama hal tersebut tidak membebani diri kita. Ya. Misalnya bersajak dalam berdoa itu seperti ini. Misalnya kita mau doa 5 menit dan selama 5 menit kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua akhir kalimatnya harus berakhiran dengan an misalnya. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, kepada Engkaulah seluruh keinginanku gantungkan, hanya kepadamulah aku mengharap-harapkan. Misalnya seperti itu. Jadi belakangnya an. Atau misalnya aku nggak pengen an yang lebih susah sedikit, ar misalnya. Ar. Kita itu nggak sedang bikin tugas bahasa Indonesia. Oke? Kalau bikin tugas bahasa Indonesia, enggak apa-apa, dibikin sebagus mungkin. Itu pun kan kita masih punya kesempatan buat mikir. Mungkin searching dulu kosakata yang berakhiran dengan an, yang berakhiran dengan ar. Baru kita susun, kita koreksikan. Enggak apa-apa kalau tugas bahasa Indonesia. Tapi kalau berdoa, jangan. Jangan, gitu. Apalagi kita termasuk orang yang susah nyari kata-kata. Enggak perlu membebani diri. Allah itu cuma minta sama kita, jangan menyekutukan Allah. Dan kita minta dengan bahasa kita, dengan ungkapan kita. Mau pakai bahasa daerah kita boleh, mau pakai bahasa Arab sesuai dengan yang ma'thur, yang ma'thur itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW, silakan boleh. Asal jangan takaluf, jangan membebani diri. Kenapa tadi juga kami singgung, hal ini tidak dilarang secara mutlak. Karena memang terkadang itu ada seseorang yang bisa berdoa atau menyusun bait-bait yang memang betul-betul bersajak, bisa secara spontan. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala, beliau itu punya gelar Al-Wa'az. Artinya penasehat ulung. Jadi kalau misalnya sekarang di zaman ini ada motivator gitu, yang banyak pengikutnya, banyak dinukil perkataan motivasinya, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi itu kalau ngomong secara refleks, secara spontan, itu bisa nyusun kata-kata kayak tadi. Ditentukan, belakangnya ar semua, beliau langsung bisa nyusun. Secara refleks, seperti itu bisa. Belakangnya up misalnya, itu juga bisa. Nah, kalau tipikalnya seperti beliau, tidak mengapa, silakan. Tapi kalau belum seperti beliau, bacanya masih susah, ngarang katanya masih susah, mending langsung minta saja. Dengan adab-adab tadi yang sudah dijelaskan. Itu poin ke-7, tidak takaluf, tidak membebani diri dengan bersajak di dalam berdoa. Selain itu, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, juga beliau itu pernah menasehati orang-orang di zaman beliau. Beliau pernah mengatakan, sebagaimana riwayat ini disandarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Bunda Aisyah pernah mengatakan, jauhilah oleh kalian itu bersajak-sajak di dalam berdoa, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu tidak bersajak di dalam berdoa atau tidak melakukan demikian. Kemudian juga ada asar yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah menasihatkan murid-muridnya, pernah menasihatkan rekan-rekannya supaya tidak suka bersajak-sajak serta meninggalkannya. Jadi begitu ya. Kalau doa sudah dengan bahasa kita saja. Dengan ungkapan-ungkapan yang lebih diutamakan itu kita bisa menghayati, bisa mentadabburinya. Itu poin yang ke-7. Dan sekarang poin yang ke-8. Poin yang ke-8. Poin yang ke-8 ini poin yang sangat penting juga. Di antara yang sangat penting. Yaitu makan, minum, pakaian harus halal. Mohon maaf. Kita itu kan kalau doa itu kan pakai pakaian pasti. Kita harus teliti. Misalnya saya pakai peci ini dapat dari mana? Jangan-jangan nyolong di
jemuran tetangga. Kalau hasil curian, maka mustahil doanya akan dikabulkan. Terus baju ini misalnya, baju ini beli dari mana? Apa jangan-jangan juga nyuri? Ya, harus diteliti. Ya kita mulai dari peci, kaos, singlet misalnya, atau koko, celana, dan seterusnya harus kita teliti. Ini harus dari sumber yang halal nih. Kalau ibu-ibu nggak juga demikian, dari atas sampai bawah harus diteliti. Itu sumbernya halal atau tidak. Kalau nggak halal, maka mustahil Allah kabulkan. Oke. Termasuk yang jadi konsumsi kita setiap hari. Makan, minum, nyemil, itu juga harus dari sesuatu yang halal. Kalau nggak halal, maka kita khawatir. Jangan-jangan ini termasuk yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita semuanya buka kitab Arba'in, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu kan di Arba'in ada hadis yang menceritakan tentang seseorang yang melakukan safar yang panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar, asy'atha al-bara yamutu yadayhi ila sama, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa ana yustajabu lidzalika." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Muslim nih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau kemudian menceritakan kisah seorang laki-laki yang mengadakan safar. Safar itu perjalanan panjang, okay? Dan kemudian sampai pakaian dan rambutnya itu kucel, berdebu, lepek, atau semakna dengan itulah ya, karena saking jauhnya perjalanan. Kemudian dia angkat tangannya ini ke langit, ya. Kemudian dia membaca ya Rob, ya Rob. Tetapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hakikat orang tadi, hakikat seorang lelaki tadi. Ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanannya ternyata dia makan makanan yang haram, minumannya dia pun minum minuman yang haram, dan pakaiannya yang ia kenakan juga dari sumber yang haram. Dan lelaki tadi itu diliputi apa saja yang bersumber dari halal yang haram. Bahasanya dikenyangkan oleh sesuatu yang haram, fa'anna yustajabu lidzalika. Maka bagaimana mungkin doa orang tapi Allah kabulkan? Padahal ketika mengomentari hadis ini, para ulama mengatakan harusnya doa lelaki tadi itu Allah kabulkan. Kenapa demikian? Yang pertama, orang tadi melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Bukankah safar itu termasuk di antara momen yang menjadikan doa kita mustajab? Lelaki tadi sudah melakukan. Kemudian yang kedua, dia sudah mengangkat tangan. Nah, kita dalam berdoa angkat tangan, Dia sudah lakukan juga. Yang ketiga, dia memanggil dengan ya Rob, memanggil dengan nama besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan Asmaul Husna, atau dengan sifatnya. Orang tadi menyebut ya Rob, ya Rob. Kata para ulama, 3 komponen terkabulkannya doa sudah dia penuhi. Ternyata dia masih terlalaikan, terluput dari hal tentang kehalalan makanan, minuman, serta pakaian. Sehingga apa? Doanya tadi nggak dikabulkan sama Allah. Maka dari itu, ketika membahas poin ke-8 ini, tadi kita sampaikan bahwasanya poin ini sangat penting. Ya, terkadang orang itu kan terlampau percaya diri, pede sekali dia. Oh, saya sudah ngangkat tangan kok, saya sudah nangis-nangis kok, tapi dia lalai. Ternyata masih mengonsumsi makanan haram, minuman haram, termasuk pakaian haram, mungkin motornya haram, dan seterusnya. Nah, itu harusnya nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memastikan kalau mungkin seorang kepala rumah tangga, seorang laki-laki yang menjadi seorang ayah, harusnya dia menjamin apa yang dia makan, apa yang dimakan istrinya, apa yang dimakan anak-anaknya harus dari sesuatu yang halal. Kita mungkin pernah mendengar nama Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu imam hadis yang luar biasa ilmunya. Hafalan beliau itu luar biasa lengketnya. Bahkan beliau punya gelar itu Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi termasuk Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Dan nggak semua ahli hadis punya gelar ini. Ternyata salah satu rahasia kenapa Imam Al-Bukhari itu ilmunya sangat berkah dan sangat nempel. Ya, mungkin berbeda dengan kita-kita. Mungkin paham, nggak lama kemudian lupa. Beda. Kita kembali ke Imam Al-Bukhari. Apa rahasianya? Ternyata ayahnya Imam Al-Bukhari itu menjamin. Ketika mau wafat, beliau ngomong, ayahnya Imam Al-Bukhari, demi Allah saya memastikan bahwasanya tidaklah sesuap nasi atau apa saja yang dikonsumsi oleh keluargaku, termasuk Al-Bukhari itu, kecuali dari sesuatu yang halal. Dari yang halal. Makanya hasilnya luar biasa.
Makanya kalau anak-anak kita mau jadi aset yang besar luar biasa, orangnya soleh-soleha, mendoakan kita, meskipun kita wafat, kita dapat senantiasa dapat kebaikan dari bakti anak-anak kita. Tadi ya harus nyari sesuatu yang halal. Selain itu, ada juga athar dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau kita sama-sama tahu, beliau salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin surga. Ya kan terkenal nih 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk di antaranya, satu di antara 10 tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal di antaranya ada dua yang menjadi ciri khas beliau. Yang pertama, beliau itu kalau manah itu selalu kena, nggak pernah meleset. Ibarat musuhnya suruh kabur lari zigzag misalnya, atau lompat-lompat atau sambil gulung-gulung, dipanah sama Sa'ad bin Abi Waqqas kena. Itu saking jipunya panahan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal doanya mustajab. Jadi kalau mengangkat doanya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Imam Ibnu Rajab Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ditanya, "Wahai Sa'ad, gimana sih caranya itu supaya doa itu bisa dikabulkan sebagaimana doamu?" Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan tipsnya kepada kita semuanya. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Tidaklah aku memasukkan sesuap atau sebutir makanan pun ke dalam mulutku, kecuali aku tahu dari mana ia berasal, dari mana ia didapatkan." Ini ternyata yang menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu doanya itu nembus ke langit bahkan. Tadi beliau setiap masukkan sesuatu dia tahu itu sumbernya dari mana, didapatkan dari mana. Yang jelas dari sesuatu yang halal. Maka dari itu kembali kita sampaikan poin tentang kehalalan makanan, minuman, serta apa saja yang kita kenakan, ini sangat berpengaruh terhadap ibadah kita, ini sangat berpengaruh terhadap terkabul tidaknya doa kita. Maka dari itu, mari kita semangat, selain semangat nyari duit, kita juga semangat ya menghisap ya duit kita, harta kita halal atau enggak. Itu yang ke-8. Dan kemudian yang ke-9 ini adalah menghadap kiblat dulu, menghadap kiblat. Jadi mungkin secara ringkasnya doa menghadap kiblat ini anjuran, ya, anjuran. Maksud kami ini bukan sesuatu yang diharuskan. Kalau doa nggak ngadep kiblat pasti nggak dikabulkan, nggak demikian. Maksudnya kalau seandainya bisa, ini sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang punya tafsir Al-Qurtubi. Nah, beliau pernah mengatakan demikian. Ya. Jika misalnya kondisinya itu memungkinkan, maka menghadapnya itu sesuatu yang baik. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, kita misalnya di tempat yang asing misalnya, di tempat yang asing, tempat yang baru, kita nggak tahu kiblatnya mana, segera doa saja. Itu juga insya Allah tidak mengapa. Jadi menghadap kiblat lebih baik. Kemudian poin yang ke-10 adalah mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan. Di antara faedahnya mengangkat kedua tangan itu menjadikan seseorang lebih fokus di dalam berdoa dibanding nggak ngangkat tangan. Orang kalau ngangkat tangan, insya Allah dia lebih fokus hatinya, lebih bisa khusyuk hatinya. Dan itu sebagai bentuk apa ya? Kita itu ngemis, minta sama Allah, kan ngangkat kedua tangan kita. Kemudian posisi. Nah, ini mungkin barangkali akan ditanyakan bagaimana posisi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang setidaknya ada 3 cara nih, 3 cara. Cara yang pertama adalah mengangkat tangan kita itu setentang bahu, setentang bahu seperti ini, kemudian mengarahkan telapak tangan ke langit. Jadi telapak tangan ini ke langit. Dan punggung yang bawah itu ke arah bumi. Jadi seperti ini. Kemudian untuk teknisnya, kata ini penjelasan ini kami dapat dari Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau mengatakan, boleh kita berdoanya itu tangannya dirapatkan, boleh direnggangkan. Boleh dengan jari yang rapat, misalnya kita tangan rapat dulu boleh jarinya rapat seperti ini atau jarinya tidak rapat. Atau tangannya misah, jarinya tidak rapat atau rapat. Jadi boleh. Yang penting tadi telapak ke arah langit, bukti kita minta dan ngemis sama Allah, dan punggungnya ke arah bumi. Setentang bahu tadi. Itu cara yang pertama, dan kata para ulama ini doa secara umum.
Maksudnya secara umum itu ketika tiada dalil yang mengkhususkan, maka kita pakai teknik yang pertama tadi atau cara yang pertama. Kemudian yang kedua, berdoanya ini dengan mengangkat jari telunjuk bagian kanan kayak gini. Makanya orang kayak gini itu jangan disangka buat gaya-gaya foto saja, tidak. Memang ada doa yang memang caranya itu seperti ini. Ini biasanya dilakukan oleh para khotib di atas mimbar, misalnya khutbah Jumat. Itu ketika di akhir kan berdoa. Nah, itu biasanya mengangkat jari seperti ini, dari telunjuk sebelah kanan. Itu biasanya di atas mimbar dalam khutbah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mengangkat tangan dengan tangan yang tinggi. Kalau mungkin kita tahu sama-sama tahu perang Badar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat yang jumlahnya 300 sekian belas, ada yang mengatakan 319 pasukan, dan pasukan orang-orang kafir itu ada 1.000 orang. Secara logika kan nggak seimbang, nggak sebanding. Maka Nabi SAW ketika menghadapi kondisi sesulit itu, beliau berdoanya tangannya diangkat seperti itu. Diangkat sampai tinggi. Sampai ada yang mengatakan selendang beliau itu sampai jatuh. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai nggak tega melihat Nabi SAW berdoa sampai sebegitunya. Kata para ulama, cara yang ketiga ini dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Kondisi yang sangat sulit, kondisi yang sangat paceklik, kondisi yang sangat terhimpit. Baru kita doanya kayak sangat tinggi sekali angkat. Itu cara mengangkat tangan. Dan kemudian yang terakhir, yang ke-11 ini insya Allah terakhir, ini karena sudah mau jam 11, yaitu berwudu di dalam berdoa. Ini sama, poinnya sama dengan menghadap kiblat. Berwudu itu tidak diwajibkan di dalam berdoa, tetapi termasuk sesuatu yang dianjurkan. Berdoa dengan berwudu. Kalau memungkinkan diri kita, sikonnya memungkinkan untuk bisa wudu dulu saja. Karena itu lebih baik. Karena apa? Kita minta sama Allah dalam keadaan suci. Tetapi seandainya, karena saya khawatir nih, kalau misalnya saya ini wudu, nanti saya malah lupa yang saya minta misalnya. Sudah ingat-ingat ada 5 poin, kalau wudu takutnya cuma jadi 1 aja poin yang ingat. Langsung doa aja enggak apa-apa. Jadi poin yang 11 yang terakhir adalah berwudu ketika hendak berdoa. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang wajib karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dalam kondisi tidak berwudu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berdoa dalam kondisi berwudu sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al Bukhari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mendoakan Ubaid Abu Amir, maka beliau berwudu dulu baru kemudian mendoakan sahabat tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan, kesalahan kami mohon dimaafkan. Sama-sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang rajin berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang gigih, rajin dalam berdoa, serta menjadikan doa kita di antara doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan setelah ini mungkin kami kembalikan kepada Mas Didi Rahmat. Waktu dan tempat kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar teman-teman semua, saya izin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, maaf teman-teman, ada gangguan teknis. Kok jadi muka saya seperti ini? Bentar. Maaf ya. Sebentar saya untuk Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan ataupun materi ataupun ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat dari Pak Ustadz Abdullah. Nah, saya izin review terkait materinya apa saja tadi yang disampaikan, adab-adab dalam berdoa. Ada sekitar 11 yang disampaikan oleh Pak Ustadz Abdullah, dan itu adalah ATP ya, harus kita tiru plek gitu ya, amati, tiru, dan plek. Oke, jadi benar-benar ini kalau bisa ya, kita biasakan 11 poin ini supaya menjadi sebuah kegiatan khususnya ketika kita meminta sesuatu kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, bagi saya pribadi dan juga buat teman-teman juga semuanya. Jadi yang pertama kita adalah poin utamanya kita benar-benar mengharapkan keikhlasannya Gusti Allah. Ya, kemudian kita menyanjung dan memuji nama beliau dengan Asmaul Husna ataupun dengan sanjungan-sanjungan yang biasa kita sampaikan.
Kemudian sungguh-sungguh dan yakin ya. Jadi kita sediakan waktu untuk merasa bahwa kita harus yakin dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Yang keempat, gigih ya. Jadi nggak pernah berhenti untuk berdoa. Kalau bisa konsisten begitu. Kalau bisa ditambah misalkan ternyata tadi Pak Ustadz Abdullah menyampaikan jangan berhenti berdoa. Misalkan belum dikabulkan terus sampaikan. Kalau bisa tambah, jangan dikurangi gitu ya. Artinya itu yang mungkin makna kegigihan yang harus kita terus tanamkan. Artinya konsisten. Dalam berdoa itu kita perlu konsisten. Kemudian menghadirkan hati di dalam berdoa. Artinya kita butuh tenang, butuh waktu-waktu tertentu yang mungkin kalau keadaannya ramai, mungkin kita susah ya. Buat saya pribadi mungkin susah. Jadi kita mungkin mencari kondisi situasi yang tenang, damai, supaya kita bisa benar-benar menghadirkan hati. Dan itu mungkin tidaklah mudah buat kita, buat saya pribadi, tapi kita perlu untuk mencoba dan perlu untuk belajar. Kemudian adalah berdoa dalam setiap kondisi, yaitu masih berkaitan dengan konsistensi, ya komitmen. Artinya dalam kondisi apapun kita harus tetap menjalankan doa atau berdoa mengharap keridhaan, mengharap keberkahan dari Sang Holik. Jangan pas kita senang doang atau pas kita susah doang kita meminta sebanyak-banyaknya, pas kita senang kita lupa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Abdullah ya, jangan sampai seperti itu. Dikala senang ataupun dikala susah, kita harus tetap meminta dan berdoa kepada Allah. Karena kata Pak Ustadz Abdullah tadi menyampaikan, kalau kamu ingin dibantu dalam keadaan susah, maka ingatlah Tuhanmu atau ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu senang. Kemudian poin selanjutnya adalah tidak membebani, artinya tidak memaksakan. Kalau kita nggak bisa berdoa dalam menggunakan bahasa Arab misalkan, coba tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Abdullah juga bisa berdoa menggunakan bahasa yang kita pahami. Ya, entah itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa daerah lainnya yang sekiranya memang sering teman-teman gunakan. Yang penting teman-teman itu dalam posisi ikhlas, tenang, konsisten, komitmen, ya, gigih, dan juga tentunya dalam keadaan yang hatinya damai. Kemudian perhatikan juga makanan, minuman, harta, dan juga segala hal yang kita punya. Apakah atau yang kita kenakan, apakah sesuatunya itu sudah halal atau belum secara riwayatnya gitu ya, asal usulnya. Jadi perhatikan poin itu. Kemudian poin selanjutnya adalah dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Kemudian dianjurkan juga untuk berwudhu sebelum berdoa. Ini sifatnya tidak mutlak seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Abdullah, tapi sangat diharapkan supaya nanti kita bisa doa kita menjadi prioritas begitu ya teman-teman semua. Kemudian mengangkat kedua tangan, tadi ada 3 ya teman-teman, bisa normalnya seperti ini, bisa seperti ini, bisa sambil diregangkan jari-jarinya. Nah, tapi untuk kondisi-kondisi seperti ini, kemudian untuk kondisi mengangkat tangan tinggi, itu memang kondisi-kondisi khusus yang memang ada riwayatnya, tapi itu kondisi-kondisi tertentu. Umumnya seperti ini ya teman-teman semua ya. Kemudian posisi ketika berdoa, mungkin posisi berdoa itu lebih ke bagaimana kita mencari situasi keadaan yang memang sekiranya nyaman dan memang sesuai dengan adab-adabnya. Jadi itu beberapa review ataupun ringkasan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Semoga saya pribadi bisa menerapkannya secara perlahan ya, mencoba menyicil begitu, coba mengaplikasikan tata cara doa ini supaya doa-doa yang kita harapkan, yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dikabulkan. Oke, teman-teman semua. Jadi mungkin kita langsung saja Pak Ustadz, mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan ya teman-teman. Apakah yang mengangkat tangan ini ingin bertanya? Mbak Siti Nuril dan Mbak Nur Aini Hanifah. Saya izin tanya dulu nih. Apakah yang mengangkat tangan ingin bertanya? Atau mungkin dari Mbak Fatimah ada yang ingin ditanyakan, Mbak Novita, Mbak Khairun Nikmah, Mbak Lise. Saya persilahkan untuk membuka audio dan juga membuka videonya. Teman-teman yang lain boleh, silakan. Ada? Mbak Fatimah, ada yang ditanyakan, Mbak Fatimah? Mbak Rukaya, Mbak Novita, kemudian Mbak siapa lagi? Mbak Rukaya ya tadi ya. Ada yang ditanyakan, silakan.
Tidak ada? Oke, berarti saya izin tanya ke Pak Ustadz mungkin. Pak Ustadz, izin tanya nih Pak Ustadz. Kalau kita sudah ternyata berikhtiar, sudah menerapkan apa namanya tadi adab-adab dalam berdoa, ada 11 adab yang mungkin kita bisa terapkan gitu ya. Tapi ternyata ikhtiar kita sudah kerjakan, adab kita sudah coba ATP begitu ya, amati tiru plek begitu ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Apa yang salah? Apakah doa kita yang terlalu memaksakan, atau mungkin Tuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu punya cara ataupun jawaban terbaik selain doa yang kita harapkan. Mungkin itu Pak Ustadz pertanyaan yang bisa mewakili beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung oleh teman-teman yang hadir di sini. Silakan Pak Ustadz. Terkait tentang tadi, misalnya kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memenuhi adab-adabnya, artinya sudah dari sisi kualitas kita sudah berusaha memperbaikinya gitu ya. Kemudian bagaimana kok misalnya tidak terkabulkan dan seterusnya? Jawabannya yang bisa kami berikan tadi di awal-awal kita sempat membahas bagaimana Allah itu mengabulkan doa seorang hamba. Bisa jadi Allah itu mengabulkan doa kita memang dalam bentuk yang sama apa seperti yang kita minta gitu ya. Dan secara segera. Tetapi ada kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan kedua ini kan sama-sama belum kita rasakan yaitu memang Allah tangguhkan sampai kelak di akhirat. Bisa jadi tadi kita sampaikan, ya Allah saya kok pengen ya kayak teman saya itu punya kendaraan yang bagus gitu. Saya janji nggak akan sombong misalnya gitu kalau sudah punya kendaraan tadi. Kok ya kita sampai meninggal itu masih belum punya kendaraan yang menurut kita sangat bagus. Bisa jadi kelak memang Allah kabulkannya di akhirat, punya kendaraan yang bagus dan seterusnya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga ini bahasanya kita minta apa dikabulkannya Allah dengan bentuk yang memang beda. Dalam hal ini adalah Allah menjauhkan kita dari mara bahaya, dari musibah, dari bala. Kita sepakat kalau kita itu dikasih karunia pasti mau. Kita kalau dengan ketetapan-ketetapan Allah yang baik pasti kita nerima. Tetapi kalau untuk ketetapan-ketetapan yang kurang mengenakkan hati, enggak semuanya orang bisa nerima. Kita kalau diuji kesuksesan pasti mau, pasti nerima. Tapi kalau diuji kebangkrutan belum tentu mau. Kita kalau misalnya diberikan bangun rumah kok lancar, semuanya lancar, kita pasti mau. Tapi kalau diuji rumah kebakaran, naudzubillah, pasti belum tentu mau. Nah, bisa jadi dengan doa kita tadi, Allah itu menghindarkan kita dari musibah-musibah tadi, dengan balak-balak tadi. Yang kita minta apa, Allah kabulkannya dengan dihindarkan dari balak ataupun musibah. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak, Afwan, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi ada yang mewakili ternyata pertanyaan tadi Pak Ustadz, Mbak Arin ternyata, Masya Allah. Wah, udah diwakili Mas Didi katanya. Ya, Alhamdulillah. Kalau bisa mewakili beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin belum berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Nah, satu sesi pertanyaan lagi, silakan. Apakah Bu Rukayah sudah menyalakan audio? Ingin bertanya, Mbak Rukayah? Iya. Siap, monggo, Mbak Rukayah. Mungkin audionya bisa didekatkan lagi, Mbak. Suaranya sedikit kecil soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Gini kan tadi di poin berapa ya, itu berdoa nggak boleh tergesa-gesa gitu. Tapi pas kalau malam itu ada waktu panjang gitu. Tapi kalau siang itu waktunya yang saya sendiri yang ngalamin gitu. Itu kadang nggak sempat dzikir, langsung doa gitu. Itu gimana Pak Ustadz solusinya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siang kondisinya mungkin karena banyak aktivitas sehingga kita tidak seleluasa di dalam berdoa ketika malam. Iya. Ya tadi sebagaimana yang telah disampaikan sebisa mungkin meskipun doa kita itu sebentar, ya, misalnya cuma semenit itu kan sebentar, cuma 60 detik. Coba kita sisipkan tadi, misalnya memuji Allah, bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kita minta. Mungkin kalau di awal-awal itu agak-agak lupa gitu, karena mungkin belum terbiasa. Karena kita itu kan mungkin saking husnudzon, kita itu saking percayanya sama Allah kayak gitu. Kadang-kadang langsung pede minta itu.
Tapi mungkin setelah ini bisa diperbaiki, ditambah ya. Supaya apa? Sebenarnya itu supaya kualitas doa kita semakin lebih baik lagi. Adapun kalau malam, Gini Pak Ustadz, ya, kan gimana? paling enggak gitu kan kita berzikir dulu gitu, enggak langsung minta, enggak langsung berdoa gitu. Itu seandainya langsung berdoa itu enggak apa-apa ya Pak Ustadz. Oh, enggak apa-apa, insya Allah enggak apa-apa. Terima kasih Pak Ustadz. Begitu Mbak Rukaya, alhamdulillah memang harapannya sebuah anjuran Mbak Rukaya, kalau bisa kita awali dengan mengingat Tuhan, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mulai dengan menyanjungnya terlebih dahulu. Tapi kalau memang hilaf kadang-kadang dengan situasi dan kondisi yang spontan tadi, itu bukan sesuatu yang memang tidak melanggar. Artinya memang dianjurkan kalau bisa awali ya, supaya apa? Supaya doa kita semakin berkualitas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Abdullah. Kalau memang, tapi jangan sering-sering begitu Mbak Rukaya ya. Jadi kalau memang hilaf, ya namanya manusia pasti tempatnya hilaf gitu. Tapi kita berusaha ya, namanya kita masih belajar bareng-bareng bagaimana menerapkan 11 adab tersebut supaya kita bisa rutinkan menjadi aktivitas yang tidak perlu kita ingatkan atau tidak perlu kita paksakan. Karena memang mengawali sesuatunya perlu adanya paksaan. Ya, dan itu mungkin akan sedikit berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan. Jadi harus berani mencobanya, termasuk saya pribadi begitu sendiri. Jadi saya juga belajar juga kok, Mbak Rukaya. Kemudian satu pertanyaan yang cukup menarik ini Pak Ustadz, dari Mbak Indra Wahyuni. Jika seorang terzalimi lalu spontan mengucap sesuatu yang difitnahkan padanya dan Allah ijabah, bagaimana sikap orang yang terzalimi tadi selain istighfar, salat taubat dan berdoa, minta ampun dan ucapannya tadi dan memohon agar Allah mengampuni orang-orang yang terzalimi dan orang-orang yang menzaliminya juga. Sebelumnya terima kasih. Mungkin begitu Pak Ustadz. Tiba-tiba mungkin spontan mendoakan orang yang menzalimi supaya mungkin diberikan musibah. Tapi ternyata Gusti Allah itu ngasih musibahnya gitu. Apakah itu doanya dia dikabulkan atau mungkin sebuah ujiannya bagi sosok ataupun bagi orang yang memberikan zolim atau orang zolim tersebut. Mungkin gini ya, yang kami tangkap mungkin orang melakukan kezaliman, kemudian pihak yang terzalimi melakukan keburukan untuk kita. Dikabulkan. Dikabulkan. Jadi itu wallahu a'lam bisa jadi masih ke dalam pembahasan mustajabnya doa orang yang bertanya itu sebenarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kita itu panti-wanti atau apa nih bahasa peringatan, lebih ke mengingatkan gitu supaya hati-hati. Beliau pernah sampaikan itu di antara doa yang tidak ada penghalang, tidak ada satarnya antara yang doa sama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa orang yang tetap terzalimi. Makanya hati-hati. Makanya itu mungkin di antara bentuk apa ya, pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang terzalimi seperti itu. Makanya kan kita tidak boleh zalim gitu. Kita zalim sama saudara kita tidak boleh. Dalam bentuk apa saja? Menjatuhkan kehormatannya kah, mengambil haknya kah, dan seterusnya tidak boleh. Kenapa demikian? Karena doa mereka itu kalau tangan sudah diangkat Allah kabul. Enggak ada penghalang lagi. Mungkin seperti itu. Di antara doa yang mustajab lagi itu kan doa orang tua ke anaknya, doa soleh yang pada orang tuanya. Afwan, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa mewakili sebagian pertanyaan teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan 3 sesi pertanyaan ya dari saya. Tadi mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain juga, dari Mbak Rukaya dan dari Mbak siapa tadi, Afwan saya lupa namanya. Tapi insya Allah karena waktu sudah menunjukkan 11.15, kita akan masuk waktu zuhur di Jawa Barat dan DKI Jakarta ataupun waktu Indonesia bagian barat itu lebih cepat, sekitar 11.40 sepertinya. Nah, jadi sebentar lagi kita akan masuk waktu zuhur. Jadi mungkin akan jadi saya izin mute dulu ya Mbak ya. Mbak Ayu Lestari, saya izin mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah diberikan ilmu, paparan, materi, dan juga insight ya terkait adab-adab dalam berdoa. Nah, nanti rekamannya jika teman-teman ingin melihat rekamannya lagi,
nanti akan kita kirimkan filenya per minggu depan. Nanti seperti biasa kita akan kirimkan via WA, broadcast, ataupun Wapri, dan juga di Telegram. Termasuk jangan lupa saya sudah ingatkan, oh di Hong Kong sudah zuhur ya Mbak ya. Monggo silakan zuhur terlebih dahulu Mbak. Kemudian saya ingatkan bahwa untuk mengisi absensi ya, absensinya sudah saya reminder sama saya atau Mbak Rizky, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat pada acara webinar pada pagi hari ini. Jadi Pak Ustadz ini saya sampaikan bahwa beliau adalah salah satu pengurus, pimpinan pengurus Pondok Al-Wasilah Yayasan Umat. Nah, beliau sekarang Pondok Tahfiz ini sudah ada sekitar 50 santri yang tentunya teman-teman support ya dari untuk mungkin ada beberapa teman-teman yang bantu mensupport juga ya, entah itu dengan berdonasi atau memberikan doa. Alhamdulillah saat ini santri-santri tersebut juga di sini sudah nyaman, kemudian sudah dibekali ilmu-ilmu agama, khususnya bagaimana teman-teman santri atau adik-adik santri kita ini bisa menjadi calon penerus calon penerus yang akan menebar kebaikan terkait kebenaran agama Islam itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mungkin punya sanak famili yang gemar membaca Al-Quran dan ingin sekali ya, artinya mungkin jadi tahfiz, nah, Al-Wahijab melalui Pondok Yayasan Tahfiz Al-Wasilah Yayasan Umat ini sebetulnya selalu setiap tahun begitu ya Pak Ustadz ya, membuka kesempatan secara gratis kepada teman-teman semua ya member of komunitas Morfosis ya, teman-teman member komunitas jika mungkin punya sanak famili atau bahkan anak ya yang ingin belajar Al-Quran lebih dalam, dan insya Allah kita fasilitasi secara free ataupun gratis, entah itu makannya, asramanya, bahkan pendidikan lanjutannya. Yayasan Al-Wasilah Yayasan Umat ini selalu memberikan support terbaik buat teman-teman ataupun adik-adik kita supaya bisa menghafal Al-Quran. Nah, jadi alhamdulillah beliau adalah salah satu pengurus utamanya, dan alhamdulillah mungkin terkait informasi kapan saja sih Pak Ustadz Yayasan Al-Wasilah Yayasan Umat ini membuka rekrutmen begitu ya, atau pendaftaran buat teman-teman atau adik-adik kita yang mungkin ingin melanjutkan menghafal Al-Qur'annya melalui rumah tahfiz kita. Mungkin Pak Ustadz bisa dibantu untuk menginformasikan kepada teman-teman kita yang hadir. Terima kasih Mas Didi Rahmat atas kesempatannya. Jadi terkait tentang Pondok Tahfiz Al-Wasilah, ya, nama pondoknya Pondok Tahfiz Al-Wasilah. Adapun yayasannya adalah Yayasan Al-Wasilah Amanah Umat. Untuk Pondok Tahfiz Al-Wasilah ini biasanya kami membuka pendaftaran itu di bulan Februari ataupun Maret. Ya. Jadi barangkali di antara para ibu, para bapak sekalian yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Tahfiz atau mungkin punya tetangga, punya kenalan, dan seterusnya, silakan bisa mendaftarkan dirinya. Dan insya Allah di sini sebagaimana yang telah disampaikan Mas Didi, untuk asrama, makan, pendidikan, alhamdulillah semuanya gratis, termasuk seragam, ya, alhamdulillah. Dan dan di sini insya Allah untuk programnya itu memang lebih fokus ke tahfidz Al-Quran. Adapun untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya insya Allah juga diajarkan di pelajaran-pelajaran tajwid, ada fikih, bahasa Arab dan sebagainya. Mungkin lagi kalau misalnya mungkin di antara pendengar semuanya mau melihat sedikit profil, mungkin bisa ke Facebook Pondok. Saat ini Pondok kita baru punya media sosial di Facebook Pondok Strip Tahfiz Al-Wasilah. Tahfiznya pakai Z. Pondok Strip Tahfiz Al-Wasilah. Monggo silakan. Mungkin sebelum mendaftarkan. Bro, Strip
Alhamdulillah, afwan Pak Ustadz. Tadi ada kata teman-teman sahabat Morfosa, suaranya hilang. Jadi saya izin mengingatkan kembali. Alhamdulillah saat ini Pondok Tahfiz Al-Wasilah sudah memiliki akun media sosial Facebook. Jadi Pondok Strip Tahfiz Oke. TAH HFIZ. oh saya ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. TAHFIZH Al-Wasilah begitu ya Pak Ustadz. Nah, ini teman-teman silakan untuk informasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa silakan kunjungi fanspage ataupun Facebooknya. Untuk informasinya tadi disampaikan oleh Pak Ustadz sekitar awal tahun bulan Februari atau Maret. Jadi jika teman-teman mungkin ada anak, saudara, atau family yang ingin belajar lebih jauh lagi terkait tahfiz atau ingin benar-benar menjadi tahfiz Quran, silakan untuk mencari informasinya melalui Yayasan Pondok Tahfiz Al-Wasilah ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman peserta yang Masya Allah semangatnya luar biasa, dari awal sampai akhir masih di angka yang stabil. Alhamdulillah, berterima kasih banyak karena memang nggak mudah buat teman-teman menyediakan waktu. Tentunya ada yang sedang di kafe, Mbak Khairul Nikmah nih sepertinya ada di kafe gitu ya. Kemudian Mbak Mirna, Mbak Fatima dan teman-teman yang lainnya yang sambil berdagang, sambil ngomong dan lain sebagainya, tapi masih berkenan untuk mendengarkan ilmu yang insya Allah bermanfaat, kajian yang insya Allah bermanfaat kepada teman-teman semua. Untuk mengakhiri, jadi untuk sesi door prize ya saya sampaikan dulu ya. Saya ingatin satu lagi sebelum kita tutup, teman-teman diharapkan absen. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat diharapkan absen. Yang kedua, kita ada sesi door prize hanya saja mungkin setelah acara. Nanti saya akan dibantu oleh Mbak Minsis Rizky ya terkait skemanya, pertanyaan-pertanyaannya apa saja. Nanti teman-teman yang berhak mendapatkan door prize-nya itu siapa nanti di media sosial ataupun secara offline ya, bukan di sini karena memang waktunya sudah cukup mepet ke zuhur, takutnya nanti kita bertabrakan dengan waktu zuhur. Jadi saya langsung saja untuk mengakhiri acara pada webinar pagi hari ini ya, pagi menjelang siang. Terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar minggu depan. Insya Allah waktunya juga masih pagi teman-teman, sekitar jam 10 lagi. Dan kita akan mengangkat tema terkait parenting. Ya, terkait malam dong Mas. Ya. Malam dong, kalau pagi nggak maksimal. Oke Mbak, masukannya kami tampung terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Rukaya atas masukannya. Tapi insya Allah segala masukan kita coba sesuaikan teman-teman ya, kita coba tampung. Nanti kita akan sesuaikan dengan jadwalnya. Nah insya Allah kita akan membahas parenting di minggu depan. Semoga teman-teman masih berkenan hadir dan bisa hadir ya tentunya ya. Dengan tamu yang tentunya berbeda dari yang lain sebelumnya. Kita akan menghadirkan sosok yang berbeda juga ya, tamu parenting kita atau narasumber parenting kita yang tentunya punya berpengalaman di bidangnya, punya pakar di bidangnya. Jadi itu saja, mari kita akhiri agenda webinar pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya minta maaf mewakili Morfosis Komunitas dan juga mewakili Pak Ustadz apabila ada kendala, kekurangan, dan juga tutur kata atau mungkin tindak tanduk yang kurang berkenan, kehilafan dan kekurangan hanya milik saya pribadi dan juga hanya milik kami, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa berapa sih.